22. Sorry, langsung aja kita ke billing, billing Walkway. Jadi kalau kata kunci yang bisa kalian pakai itu di Google, billing Walkway. Tinggal itu aja. Nah, nanti di sini kita bisa banyak pilihan sebenarnya mau pakai yang mana. Coba kita pakai yang paling atas dulu, billing control monitoring.ino. STM Arduino. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Hmm, ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada DHT sebelah, DHT 22, ada 4 buah LED sama satu ESP32 dan di sini ada kode programnya. Untuk untuk WiFi-nya, kalau kita biasanya pakai WiFi apa perangkat kita kan, kita misalnya tethering, kita pakai WiFi kita di sini sudah disediakan. Nama WiFi-nya itu Walkway garis datar bus. Untuk passwordnya kita kosongkan, jadi kita hanya menggunakan ini, dia sudah bisa connect ke WiFi. Jadi perangkat ini, perangkat yang ada di dalam simulator Walkway ini sudah bisa connect ke jaringan internet. Yang menjadi masalah sekarang adalah 3 kode program yang ada di atas itu kita harus buat di billing. Jadi sekarang mungkin kalian itu harus bisa menggunakan 2 buah software. Software yang pertama software Walkway, software yang kedua adalah Billing Cloud. Cloud Billing. Oke, Billing Cloud. Nah, di sini ada akunnya ya. Jadi, kalian bisa menggunakan akun kalian. Kalau misalnya belum punya, kalian bisa buat akun. Saya rasa kalian sudah pernah pelajari di praktikum kemarin bagaimana cara membuat sebuah tampilan web menggunakan billing. Ini saya hapus aja dulu. Ini bekas praktikum kemarin. Hapus, delete, delete. Oke, sekarang udah. Nah, tahapan pertama mungkin kita desain dulu. Jadi sebenarnya ada satu buah sensor di sana ya. Ada satu buah sensor DHT22 yang mau kita coba ambil datanya, lalu kita display ke billing. Nah, ini untuk pembelajaran billingnya. Billing itu ada 2 item yang bisa kita gunakan sebenarnya. Ada di bagian template sama di bagian device. Jadi bagian atas ini yang ada tombol source itu device namanya. Yang di bawahnya itu yang ada kayak titik 9 namanya template. Template itu adalah tempat kita mendesain tampilan. Di sini mungkin sudah nggak bisa ditambah lagi ya, berarti saya harus hapus dulu salah satu. Jadi dia maksimal hanya bisa 5. Kita bisa hapus misalnya ini lengan robot, kita hapus saja ini. Untuk tombol hapusnya, ini hapus. Oke, ini hapus. Ayo, Windows tip delete, delete. Oke, sudah bisa ya. Oh, belum bisa ya. Maksimal berapa itu? Coba saya hapus lagi satu. Delete, delete. Masih bisa. Oh, sekarang billingnya sudah nggak bisa lagi banyak ya. Dulu itu bisa sampai 5, sekarang udah nggak bisa lagi. Apa-apa, kita hapus aja semua dulu. Nah, sudah bisa ya, berarti maksimal 3. Untuk tahapan pertama, coba kalian buat sebuah eh, new template. Mungkin namanya itu nama kelompok kalian, misalnya kelompok 0. Terus kita menggunakan ESP32, koneksinya itu WiFi, lalu deskripsinya itu buat nama kalian di sini. Do Basis Malaysia. Setelah itu, setelah jadi, sekarang kita akan coba membuat tampilan device-nya. Untuk tampilan device itu kita bisa ambil di sini, web dashboard. Ini tampilannya untuk di web. Ada juga untuk tampilan mobilenya, mobile dashboard-nya ada di sini. Cuma untuk mobile dashboard kita harus mendownload aplikasi billing app. Nanti di apa handphone kalian bisa kalian buat tampilannya. Untuk web dashboard-nya sendiri, di sini kita akan menggunakan eh, apa namanya kontrol. Di sini ada widget box namanya ya, widget box. Kita bisa menggunakan salah satunya namanya apa ya? Ini label. Kita bisa menggunakan label atau menggunakan gaut, terserah kalian.
Nah, untuk sekarang coba kita pakai label. Label ini hanya menampilkan karakter atau huruf yang dikirim dari walkway tadi atau dari ESP32 tadi. Nah, nah untuk pengiriman datanya mungkin kita bisa menggunakan datanya. Jadi di billing itu dia ada tiga jenis sebenarnya yang bisa kita gunakan. Ada digital, ada analog, sama ada namanya virtual pin. Tapi umumnya yang paling mudah digunakan itu kita menggunakan virtual pin. Nah, coba kita gunakan virtual pin. Di virtual pin ini kita bisa beri dia label. Mungkin labelnya adalah kayak seperti ini, sensor suhu. Oke, untuk pinnya itu sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak sih sampai berapa ini? Sampai 20. Oh, banyak ya, sampai 80, sampai 255 pin. Tapi untuk pin yang kita gunakan, kita mulai dari pin 0 aja dulu. Jadi pinnya pin 0. Untuk datanya sendiri, harus kalian perhatikan, tipenya itu ada double, ada integer, ada string. Untuk integer, dia itu bilangan bulat, angka, misalnya 0, 1, -1, 3, 4, 5, itu integer. Sedangkan double, dia digunakan untuk eh, bilangan plot atau koma, misalnya 3,2, 4,5, dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan integer. Lalu di sini ada unitnya ya. Unit itu mungkin kita bisa abaikan. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Nilai minimal sama nilai maksimal. Kalau kita hanya langsung mengokekan save tanpa mengubah minimal sama maksimalnya, itu bisa mempengaruhi data kita. Kita tahu sensor suhu itu bisa mendeteksi dari minus sekian sampai dengan positif sekian. Nah, kalau dia seperti itu, artinya kita bisa atur hasilnya, misalnya -100, maksimalnya adalah 100. Jadi maksimal ada 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya yang dikirim adalah 120 derajat Celcius, maka dia akan berhenti di nilai maksimalnya. Kalau seperti tadi, hanya 0 dan 1, dia itu sebenarnya biasa digunakan untuk push button, 0 atau 1. Kalau dia bentuknya range seperti ini, artinya banyak angka yang akan memasuk. Misalnya angka 90 derajat, 20 derajat, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita simpan, save. Harusnya sini ada tombol create. Jadi sebelum di save, kita klik dulu create ya. Ini harus ada create dulu. Supaya pinnya jadi. Nah, ini label. Oh, ini masih belum berubah ya. Labelnya biar nggak apa-apa. Lalu save. Nah, ini sudah muncul ya. Sensor suhu pada P0. Nah, kita sudah selesai membuat sebuah interface-nya. Interface-nya ada di template. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya. Membuat device-nya. Untuk membuat device, kita menggunakan tombol search. Di tombol search ini kita bisa tambahkan satu buah device yang bisa kita ambil dari sebuah template. Lalu kita bisa memilih template yang tadi saya beri nama itu kelompok 0. Lalu kita create, template sudah jadi. Ini ya, template-nya itu yang ada di tengah sensor suhu dengan nilai 0. Nah, tiga kode program ini, tiga baris ini yang akan kita copy ke billing kode program kita. Jadi setelah kalian copy ini, kalian bisa simpan di bagian atas yang ada di sini. Selesai. Nah, setelah itu, jadi kalian harus pahami, tiga baris yang di atas itu adalah tempat billing ID, tempat billing software kita. Untuk ini kita nggak usah ubah. Billing print ini gunanya untuk menampilkan hasilnya nanti di serial monitor. Wifi.h ini gunanya library yang berguna untuk, saya kasih komentar aja ya. Library yang berguna untuk menghubungkan Wi-Fi ke internet. Jadi library wifi.h ini yang gunanya untuk menghubungkan perangkat ini ke Wi-Fi. Billing simple ASP.h ini adalah sesuai dengan driver ini. Ini kalian bisa dapatkan juga di library manager namanya. DHT-test.h ini yang kemarin untuk DHT11, ini untuk ESP32, library untuk ESP32. Lalu ini billing out token, ini abaikan saja, dia digunakan untuk login sebenarnya. Out token itu macam-macam nilainya. Dia diambil dari yang ini, yang di atas. Billing out token.
Setelah itu disimpan ke sini. Jadi kode ini diperoleh dari software billing yang kita kerjakan di web billing.cloud. Oke, saya lanjut. Di bawahnya ada SAD untuk memasukkan nama hotspot kita. Terus passwordnya dikosongkan aja. Kita pakai WiFi yang namanya Wokwigus. Nah, di sini ada DHT-PIN. DHT-PIN itu terhubung ke PIN 15. Oke, kita nggak ubah. Sesuai yang ada di sini, DHT-PIN, PIN 15. Ini PCC-nya tetap di PCC dan GND tetap di GND. Terus di sini ada integer value 0, value 1, value 2, 3, dan 4. Ini mungkin apa nilainya ya. Kita nggak usah pakai ini, kita hapus. Jadi kita nggak akan menggunakan LED. Kita tidak menggunakan LED. Kita hanya menggunakan satu buah sensor, yaitu sensor DHT22. Jadi kita hanya menggunakan satu buah sensor. Outputnya kita nggak usah lihat di sini. Jadi kita hapus semua yang berhubungan dengan LED. Jadi kita hapus LED-nya. Ini kita pakai, ini untuk DHT. Billing timer ini digunakan untuk billing. Jadi terus ini untuk pembacaan sensornya dari DHT. Saya rasa ini untuk menampilkan data hasil pembacaannya, menampilkan temperatur untuk serial monitor. Nah, di sini kita ubah. Tadi kita menggunakan P0, jadi kita harus ubah. Untuk mengirim data dari ESP32 ke billing, software billing, perintahnya itu yang ini. Namanya billing write billing.virtualWrite. Nah, di sini kita bisa atur pin berapa dia. Kalau tadi kita atur data streamnya adalah P0, maka di sini harus P0. Jadi dia akan mengirim data temperatur dari HT22 akan dikirim lalu ditampilkan di sini. Sesuai dengan yang tadi kita buat tadi P0. Maka di sini kita buat P0. Jadi kalau misalnya di data kalian di sini P1, di sini harus P1. Di sini kita nggak pakai, kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu virtual pin, satu output. Jadi kalau misalnya ada dua output, baru kita tambahkan. Jadi kita hanya menggunakan satu, perintah saja. Billing, write, P0, data temperatur. Lalu kita turun lagi sedikit. Ini ada billing P0. Sebentar ya. Oke, sudah. Apa itu? Nah, di sini ada billing right. Ini kita abaikan aja dulu. Jadi untuk membaca data, menampilkan data ke dalam apa? Ke dalam billing kita menggunakan fungsi perintah ini, billing write virtual write. Sedangkan untuk mengirim data dari billing ke ESP kita menggunakan perintahnya billing write p0 yang seperti ini. Nanti untuk selanjutnya Bapak jelaskan. Jadi hari ini mengerjakan sebuah tugas yang dikumpul kurang lebih 2 hari, jadi hari Jumat. Oke, dikumpul hari Jumat. Nanti hari Jumat akan Bapak berikan lagi satu tugas yang dikumpul hari 2 hari berikutnya, hari Senin lah, hari Senin. Ujian kalian kalau saya tidak salah nanti hari Senin tapi minggu depan. Dan ini kalian bisa kerjakan paling lama entah 30 menit mungkin sudah selesai. Jadi semua yang billing murid ini untuk pengiriman data dari software billing ke ESP kita nggak gunakan. Yang kita gunakan hanya pembacaan data dari ESP32 lalu ditampilkan ke billing menggunakan perintah billing write p0 data temperatur. Ini kita nggak pakai. Oke, kita atur sedemikian rupa. Ini kita juga tidak pakai cal value. Lalu ini kita nggak pakai, dia berhubungan sama apa? LED, kita nggak pakai. Nah, kita hanya menggunakan ini saja. Sensor. Nah, oke, kita hanya menggunakan ini saja. Lalu, di sini ada sebenarnya fungsi pengiriman datanya. Fungsi pengiriman data itu menggunakan fungsi yang namanya send sensor. Ini kita bisa ganti-ganti. Tapi untuk saat ini kita menggunakan fungsi send sensor. Pengiriman datanya ini menggunakan apa? Kalau di billing itu, kalau kita kenalnya namanya teknik timer, teknik waktu. Jadi dia akan mengirim setiap timer yang kita atur. Di sini kita atur 1000. Artinya dia akan mengirim setiap 1 detik. Kalau kalian mengatur misalnya 500,
maka setiap 0,5 detik dia akan mengirim datanya. Ini namanya timer set interval. Jadi pengiriman data di ESP32 dia bukan kalau misalnya dia baca data dia langsung kirim. Tidak seperti itu, tetapi dia menggunakan timer. Jadi dia akan mengulangi, oh 1 detik berikutnya dia harus kirim lagi. 1 detik berikutnya dia harus kirim lagi. Jadi kalau sensornya nggak membaca, dia akan tetap mengirim data. Walaupun datanya yang dikirim akan error. 1, 0. Jadi kurang lebih ini aja yang kita buat kode programnya. Setelah itu kita bisa running. Nah, kita cek apakah ada yang bermasalah atau enggak. Kalau kode program 3 barisan di atas itu benar, harusnya datanya akan terkirim. Kalau logikanya kita buat juga benar, harusnya datanya juga akan terkirim. Ini masih compiling project ya, sampai 19 detik. Kalau kita menggunakan software apa? Wokwi memang seperti itu. Akan ada delay untuk pengiriman datanya. Apa untuk compilingnya? Di HT-pin sudah benar, void set sudah benar, sudah benar. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, dia sudah mencoba koneksikan ke ini ya. Ini ceritanya dia sudah mengkoneksikan ke billing WiFi-nya. WiFi-nya sudah berhasil terkoneksi. IP-nya pun sudah mendapatkan IP dari uh, WiFi Walkway.guis itu. Nah, datanya sudah terkirim. Coba kita cek billingnya ya. Nah, sekarang terbaca adalah 58. Kalian bisa geser. Saya buat tampilannya 2 dulu supaya bisa kelihatan. Ini ya. Kita close dulu. Terus siapa yang coret-coret ini? Oke, ini sekarang sensornya adalah 58. Kita sesuaikan yang di sini. Nah, kita sesuaikan. Ini 58,7. Nah, sekarang 58. Daniel Siagian. Please this window. Sebentar ya, karena saya ganti share screen-nya dulu supaya bisa menampilkan layar. Oke, ini sudah tampilan layar ya. Sudah kelihatan. Di sini terbaca 20. Karena sesuai pengaturan tadi, pengaturan kita semuanya integer. Jadi dia hanya menampilkan angka integer. Di sini 20,9. Bisa kalian ganti. Coba kita ganti ya. Ini kan tampilannya masih integer. Kita ganti, kita ke kelompok 0, kita ke data stream-nya. Di data stream kita bisa ubah jenis datanya. Tadi label panel tipenya integer. Nah, kita ubah, kita tinggal klik. Lalu, oh sorry, kita tampilan edit dulu ya. Mana close ini? Ini edit. Setelah edit, kita klik integer, lalu kita ubah integer menjadi double. Nah, ketika sudah seperti ini, maka dia akan menampilkan nilai desimal. Record-nya ya, oh disuruh milih. Oke, save. Lalu save and apply. Di sini kalian bisa lihat tampilannya itu untuk kelompok 0. Nah, di sini datanya sudah masuk ya, 20,9. Jadi apa, untuk tampilan itu tergantung dari jenis tipe data yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kalian butuh bentuknya koma, maka pakai double. Kalau misalnya hanya membutuhkan bilangan bulat, pakai integer. Oke, mungkin itu yang harus kalian kerjakan sekarang. Coba kalian mengikuti instruksi-instruksi yang ada di sini tadi menggunakan 1 buah sensor, oke, 1 buah sensor, yaitu sensor DHT22 dengan 1 buah ESP.
Tetapi tampilannya bukan tampilan di sini, tapi tampilannya itu terkirim ke billing. Jadi yang perlu kalian kerjakan sekarang adalah membuat model seperti ini, coba model seperti ini, lalu menggunakan kode program yang ada di sini. Mungkin saya scrollkan kode programnya ya. Untuk 3 baris yang di atas, ambil dari billing. Lalu untuk yang di bawahnya baris kelima, ketujuh, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalian tinggal ikuti aja video ini. Video ini akan Bapak kirimkan kira-kira 10 menit dari sekarang ke grup yang tadi, yang mungkin di sana belum lengkap kawan-kawan kalian. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali dulu ya. Saya kembali dulu. Ngecek absensi. Siapa yang belum tadi? Ya.